Baik, jadi sini saya akan melakukan keterampilan bantuan persalinan. Jadi sebelum itu, sini saya akan melakukan keterampilannya itu dengan duduk karena sini menyesuaikan dengan ketinggian meja pemeriksaan. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Aris yang berjaga pada hari ini, Bu ya. Gitu, Dok. Baik Ibu dengan Ibu Wati 34 tahun di sini Bu ya, apa benar? Gitu, Dok. Di sini tertera pada riwayat itu Ibu mengalami sakit perut hilang timbul. Kemudian 4 jam yang lalu itu diperiksa bukaan 4 cm, plasma 90%, ketuban positif, laba kepala di HOT1 seperti itu Bu ya. Jadi sini Ibu udah merasakan ada yang mengedan nggih? Nggih Dok, saya udah merasakan ada yang mengedan. Baik, jika seperti itu Ibu berarti sudah ada kontraksi Bu ya, udah ada kontraksi uterusnya. Jadi sini untuk melakukan bantuan persalinan, sini saya mau izin ya Bu ya. Yang pertama di sini saya akan lakukan terlebih dahulu itu penilaian tanda-tanda tanda dan juga gejala kala 2 seperti itu. Tadi tandanya adalah perineum menonjol, kemudian vulva terbuka, gejalanya dorongan meneran, kemudian ada yang dirasakan tekanan pada anus seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu merasakan adanya dorongan meneran dan tekanan pada anus Bu? Ya Dok. Baik, jika Ibu merasakan seperti itu, di sini sebelumnya mohon ditunggu Ibu. Sini saya akan lakukan persiapan pada alat-alatnya. Kemudian alat-alatnya sini yang digunakan itu ada ini semua, jadi ada handscreen steril, kasa steril, spike 3 cc yang sudah diisi oksitosin, kemudian di sini ada wadah, ada air DTT, kemudian ada stetoskop line neck, hand wrap dan alat pemotong, sarana hecting, kemudian di sini juga ada clamp seperti itu, ada kain, ada bengkok sebagai wadah plasenta, ada bengkok kecil juga sebagai tempat sampah, kemudian di sini ada air klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Setelah itu sini saya akan menyiapkan oksitosin terlebih dahulu. Ini sebagai pemisahan sudah dimasukkan ke dalam spike 3 cc, oksitosin 10 unit. Kemudian di sini pertama-tama saya akan menaruh kain terlebih dahulu ya Bu ya di perut Ibu seperti itu. Kemudian ada APD yang digunakan. Sini saya akan menggunakan APD-nya terlebih dahulu, namun ini sebagai permisalan saja. APD yang digunakan diantaranya adalah apron, kemudian head cap, ada Google, masker, ada boat dan juga handscoon seperti itu. Namun sebelum menggunakan itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Sini untuk APD saya permisalan saja karena tidak ada APD-nya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan handscoon steril atau handscoon DTT. Baik, setelah menggunakan handscoon sini oksitosin sudah saya siapkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu, jadi sini saya akan melakukan pemeriksaan bukaan dan juga kondisi bayi Ibu ya. Namun sebelum itu saya akan membersihkan vulva terlebih dahulu dengan menggunakan kasta yang dibasahi dengan air DTT. Jadi sini untuk vulva dibersihkan dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian diganti dengan kasta yang baru. Bersihkan di sisi lainnya dari atas ke bawah. Kemudian setelah dibersihkan kita lakukan vaginal tuse untuk memeriksa bukaan seperti itu Bu ya. Pertama saya akan buka labianya. Permisi Ibu. Kemudian saya lakukan vaginal tuse. Kita lakukan pemeriksaan bukaan. Oke baik Ibu. Jadi sini untuk hasilnya bukaannya sudah lengkap Ibu ya, dan juga sini adanya tanda-tanda pecah ketuban seperti itu. Nah kemudian setelah itu setelah diperiksa bukaannya kita lakukan dekontaminasi handscoon dengan larutan klorin 0,5%. Jadi ini sebagai permisalan saja. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pencucian tangan. Nah, kemudian setelah itu setelah lakukan pencucian tangan, di sini kita periksa dari denyut jantung janin bayi. Sini kita menggunakan stetoskop line neck, kita periksa terlebih dahulu punggungnya, kemudian kita mendengarkan denyut jantung janin dengan stetoskop line neck selama kurang lebih 1 menit. Kita amati untuk normal 120 sampai 160 kali per menit. Nah Ibu, jadi untuk denyut jantung janinnya itu 128 kali per menit ya Bu. Kemudian setelah itu kita lakukan penilaian pada partograf. Jadi di sini kita lakukan penilaian pada partograf. Ini permisalan partografnya. Nah, kemudian setelah itu Ibu setelah itu sini Ibu untuk kondisi janinnya itu normal Ibu ya, baik. Jadi janinnya sini akan
sudah siap untuk lahir seperti itu Ibu ya. Jadi sini Ibu posisinya itu senyaman mungkin Ibu ya. Jadi sini edukasi ke keluarga bahwa di sini untuk keluarga itu disarankan untuk memberikan dukungan untuk mengedan pada Ibu. Kemudian di sini Ibu saya sarankan posisinya setengah duduk ya Bu ya. Nah, karena sini Ibu sudah ada kontraksi seperti itu. Jadi Ibu di sini saya sarankan untuk mengedan setiap adanya kontraksi seperti itu Bu ya. Jadi mengedannya pelan-pelan saja. Kemudian setelah itu di sini kita lakukan persiapan pada persiapan pertolongan persalinan. Di sini kita menaruh kain di bawah bokong. Kemudian menaruh kain sekali lagi di atas Ibu, di atas pundus Ibu. Kemudian di sini setelah itu kita menyiapkan sepatu setnya, semua kita buka, kita dekatkan agar menggapainya dengan mudah. Kemudian setelah itu kita gunakan handscoon steril sekali lagi. Jadi ini permisalan saja. Permisalan saja. Itu. Nah, kemudian di sini setelah itu Ibu, jadi sini karena bukaan sudah lengkap dan ada tanda-tanda pecah ketuban, jadi saya lakukan persalinannya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan mengeluarkan kepala terlebih dahulu. Jadi sini saya harap Ibu mengedang Ibu ya. Jadi agar bayinya mudah keluar. Pertama saya akan melakukan menempatkan posisi tangan di perineum untuk menjaga perineum agar tidak robek seperti itu. Kemudian tangan kiri menjaga kepala agar tidak melakukan defleksi berlebihan. Jadi ini manuver Prasad Ritgen namanya. Kemudian sini kita jaga seperti ini. Apabila bayi kepalanya sudah keluar, Ibu mengedan nge. Sini kita amati tali pusar apakah ada lilitan atau tidak. Jika ada lilitan kita keluarkan. Apabila lilitannya kuat kita langsung potong saja seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah itu kita lakukan pemutaran tangan seperti ini. Tangan kiri sekarang di bawah, nanti bayi akan melakukan pemutaran paksi luar seperti ini. Kemudian tangan kiri kita pindahkan ke bawah, tangan kanan kita taruh di atas. Kemudian lakukan curam bawah untuk mengeluarkan bahu anterior, kemudian lakukan curam atas untuk mengeluarkan bahu posterior. Kemudian ketika bayi sudah keluar, tangan kanan menjaga leher, kemudian tangan kiri melakukan penelusuran seperti ini hingga ke bokong, hingga badan bayi lahir seperti itu. Nah, setelah bayi lahir seperti ini, kemudian di sini bayi langsung kita taruh di atas perut Ibu seperti itu. Jadi Ibu bayinya sudah lahir nih Bu. Nah, setelah itu kita langsung lakukan penilaian pada bayi. Nah, Ibu, jadi bayinya sini lahir cukup bulan. Kemudian di sini warna ketubannya itu tidak ada keruhan ya Bu ya. Kemudian setelah itu di sini Apgar score dari bayinya kita nilai. Jadi apabila ada abnormalitas kita langsung melakukan konsultasi dengan berkonsultasi dengan dokter anak. Kemudian setelah itu kita keringkan bayi. Jadi kita keringkan seluruh badannya, namun terkecuali tangannya, karena untuk tangan bayi dia akan membantu untuk mencari puting susu dari ibu seperti itu. Nah, kemudian setelah dikeringkan kita ganti handuknya dengan handuk yang baru. Kemudian setelah itu kita pastikan terlebih dahulu di uterus ibu tidak ada bayi kedua atau kehamilan kembar. Jadi kita lakukan vaginal 2C. Kita pastikan ya Bu ya, permisi. Nah, Ibu untuk kehamilannya ini tunggal ya Bu ya, tidak ada kehamilan kembar. Kemudian setelah itu kita lakukan setelah itu kita pastikan tidak ada kehamilan kembar. Kemudian kita lakukan setelah itu penyuntikan oksitosin. Jadi sini Ibu saya akan lakukan penyuntikan oksitosin pada sepertiga paha bagian atas di distal lateral seperti itu Bu ya. Tujuannya adalah untuk merangsang kontraksi untuk mempermudah kelahiran plasenta. Seperti itu kita tusukkan intramuskular, kemudian kita lakukan aspirasi tidak ada darah, kita pastikan, kemudian kita lakukan penyuntikan dan kemudian setelah itu Ibu saya lakukan penyuntikan. Sini saya akan lakukan pemotongan tali pusar seperti itu Bu ya. Di sini saya pasang klem terlebih dahulu di 3 cm dari tali pusar dari bayi. Kemudian kita lakukan pemasangan klem lagi satu di 2 cm dari klem pertama. Kemudian setelah itu kita lindungi bayi, lindungi perut. Kemudian kita lakukan pemotongan tali pusar secara hati-hati pada bayi. Sini kita potong tali pusarnya. Baik Ibu, saya sudah potong tali pusarnya. Kemudian di sini setelah dipotong tali pusarnya, sini bayi kita letakkan tengkulap seperti ini di dada ibu, kemudian kita selimuti bayi dan juga ibu. Nah, setelah itu kita lakukan kelahiran plasenta atau pelaksanaan kala 3 yang aktif. Jadi sini kita lakukan pertama-tama kita mengurus ini tali pusarnya ke arah plasenta agar darahnya mengarah ke sana. Kemudian kita menempatkan klem 5-10 cm dari vulva.
Kemudian setelah itu ini sebagai pemisahan saja. Kemudian kita lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan menggunakan jari seperti ini. Kemudian kita dorong secara dorso kranial dengan menggunakan tangan kiri seperti ini agar tidak terjadi inversi uterus. Kemudian kita akan lakukan penegangan sesuai dengan jalan lahir. Jadi kita ke arah bawah terlebih dahulu, kemudian ke arah atas seperti ini. Nah, apabila sudah terjadi pemanjangan tali pusat, kita pindahkan lagi menjadi 5 sampai 10 cm dari vulva. Kemudian setelah itu kita lakukan penegangan kembali. Apabila sini plasenta sudah terlihat di introitus vagina, kita lakukan pengambilan plasenta dengan gerakan yang memutar seperti ini. Jadi tujuannya adalah agar di sini tidak ada yang tertinggal bagiannya. Jadi sini selaput plasenta bisa terlilit seperti itu. Kemudian kita pastikan selaput tidak pecah, kotiledon tidak tersisa di dalam. Kemudian apabila tersisa, kita lakukan eksplorasi kembali agar tidak menimbulkan infeksi seperti itu. Nah, kemudian ketika plasenta sudah keluar, kita tempatkan di wadah plasenta. Kemudian setelah itu kita lakukan masase pada uterus. Jadi untuk tujuannya merangsang kontraksi dari uterus ya Bu ya. Saya pun pemijitan ya Bu ya. Baik, setelah itu kita amati apakah ada perdarahan yang aktif atau tidak. Kemudian apabila ada laserasi pada perineum, kita lakukan teknik penjahitan seperti itu. Nah, setelah itu kita lakukan prosedur pasca persalinan, yang dimana prosedur pasca persalinan ini kita nilai dari kontraksi uterus. Kita pastikan ada kontraksi uterus dan tidak ada perdarahan. Kemudian setelah itu kita taruh di dada selama 1 jam, kita biarkan bayi menyusui. Nah, setelah 1 jam kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kemudian kita lakukan pemberian antibiotik salep dan juga kita berikan vitamin K1 secara intramuskular pada paha bayi. Kemudian 1 jam setelahnya kita berikan imunisasi hepatitis B secara intramuskular di paha bagian lain. Kemudian setelah itu setelah diberikan itu, kita letakkan bayi di sekitar ibu agar dekat dia dengan ibu. Nah, setelah bayi diletakkan di dekat dengan ibu, kita lakukan evaluasi. Jadi kita evaluasi kontraksi dari rahim setiap 15 menit dan mencatatnya di partograf. Kemudian setelah itu kita berikan edukasi kepada keluarga dan juga ibu untuk melakukan masase uterus dan penilaian dari kontraksi. Kemudian setelah itu kita evaluasi terhadap kehilangan darahnya, apakah diperlukan adanya transfusi darah. Kemudian selanjutnya kita lakukan penilaian terhadap nadi dan juga kandung kemih ibu setiap 15 menit dan dicatat di partograf seperti itu. Jadi semua yang dilakukan ini itu sudah dicatat dalam partograf. Jadi kemudian setelah itu kita juga evaluasi dari pernapasan bayi dan juga suhu bayi dan dicatat dalam partograf. Nah, setelah itu kita lakukan sterilisasi pada area ini. Jadi sini kita sterilisasi pada alat-alat yang telah digunakan semuanya. Kemudian kita buang bahan-bahan yang sudah habis pakai. Kemudian setelah itu kita bersihkan ibu, apakah ada cairan atau lendir atau darah yang tersisa, kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita anjurkan keluarga untuk memberikan asupan yang cukup pada ibu. Kemudian setelah itu kita lakukan sterilisasi pada area persalinan dan juga di sini kita lakukan dekontaminasi handscoon ke larutan 0,5%, larutan klorin 0,5% seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pencucian tangan. Baik, sini kita cuci tangan. Oke, baik. Nah, setelah cuci tangan, ini kita semuanya dokumentasikan dalam partograf untuk menilai kemajuan dari persalinan seperti itu. Nah, baik Ibu, jadi persalinan sudah selesai. Saya harap di sini Ibu dan bayinya tetap sehat ya Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Jadi terima kasih sebelumnya Ibu atas kerjasamanya. Jadi di sini semoga nanti bayinya sehat Ibu. Gitu.